Baik, kita kembali di obrolan pagi. Pemirsa masih berbicara tentang semen Kupang menjangkau kebutuhan Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bapak Ricky Mesah, Sales Manager pada PT SAG KSOPT Semen Kupang. Baik, ini tadi kita sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan bagaimana juga untuk mendistribusikan semen Kupang sendiri untuk wilayah-wilayah yang ada di luar Pulau Timur, terlebih khusus untuk wilayah daratan Flores yang kita tahu bersama juga, bahkan Sumba yang menjadi destinasi tujuan para wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Dan tugas berat juga dari PT SAG KSOPT Semen Kupang sendiri bagaimana juga untuk mencukupi kebutuhan pasar di sana, dalam hal ini untuk pembangunan. Nah, tadi satu tantangan juga untuk berkaitan dengan dana desa ya, sudah dikatakan oleh Pak Ricky Mesah sendiri, tetapi juga ini berkaitan juga perkembangan suatu daerah, peran penting dari pemerintah sendiri. Nah, pemerintah Nusa Tenggara Timur responnya seperti apa? Dalam hal ini juga ini wacana untuk mengambil alih PT Semen, pengelolaan nih seperti apa? Ya, jadi kalau melihat perkembangan terakhir-terakhir ini bahwa kita akan mendapatkan bantuan dan perhatian yang luar biasa dari pemerintah NTT. Seperti yang saya sampaikan bahwa dengan kebutuhan 1,2 juta ton per tahun untuk area NTT, maka dibutuhkan skala pabrik yang lebih besar, kapasitas pabrik yang lebih besar. Tahun 2016-2017 sudah ada wacana dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ketika berkunjung ke pabrik semen Kupang untuk melakukan pembangunan pabrik semen Kupang 3 dengan kapasitas kurang lebih 1,5 apa 2 juta ton per tahun. Dan prosesnya mungkin sudah mulai berjalan. Harapan kami sih dari pemerintah mungkin ya maksudnya akan menambah pabrik yang baru Semen Kupang 3 ini sehingga secara total kebutuhan masyarakat NTT bisa dipenuhi dengan baik. Oke, ini soal distribusi. Sangat menarik sekali soal distribusi nih. PT SAG KSOPT Semen Kupang sudah siap. Tetapi untuk tol lautnya. Nah, ini menarik sekali karena daerah-daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur setiap harinya. Ambil contoh ASDP, seperti apa? Ya, kalau kita dengan ASDP karena kapal penumpang sehingga kalau kita melakukan pengiriman contoh ke Rote sekarang kita melakukan pengiriman dengan mobil truk atau melalui ferry itu, tetapi jumlahnya tidak bisa dalam skala yang besar sehingga dibutuhkan untuk kapal-kapal curah ataupun kapal tol laut yang cukup besar gitu, sehingga bisa melakukan pengiriman dalam skala jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Permintaan sudah ada dari teman-teman di beberapa area daerah di Flores untuk dalam rangka persiapan kebutuhan di tahun 2020. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kami penuhi dengan mendapatkan bantuan dari teman-teman tol laut sehingga biaya-biaya yang dibutuhkan itu bisa lebih ditekan sehingga harganya juga bisa lebih terjangkau oleh saudara-saudara kita yang ada di Flores dan di Sumba. Oke, ini dari pemerintah provinsi sudah wacana ya untuk mengambil alih pengelolaan PT Semen Kupang sendiri. Nah, bagaimana respon dari teman-teman atau pemerintah daerah kabupaten nih? Kabupaten seperti apa? Kalau dari kita sendiri PT Saran Agra Gemilang sampai hari ini kita masih beroperasi dengan baik untuk menjalankan pabrik kita. Terkait wacana untuk pengambil alihan kami belum dapat pembicaraan yang lebih lanjut. Tetapi yang kami harapkan adalah proses rencana pembangunan Semen Kupang 3 itu kapasitas pabrik yang baru itu bisa dijalankan atau bisa diproses itu sehingga dengan pabrik yang baru kapasitas yang lebih besar mungkin itu akan memenuhi kebutuhan area NTT sendiri. Oke, setiap harinya 1.000 sampai 1.400 dengan kapasitas yang sekarang. Ya, sekarang ini 1.000 sampai 1.400 untuk wilayah NTT dan sebagian beberapa Pulau daerah Timur dan sebagian. Ya, beberapa ini artinya sudah tercukupi. Nah, dengan adanya yang ketiga pabrik ketiga. Ini targetnya semuanya tercukupi atau seperti apa? Kalau dengan kapasitas produksi bisa mencapai 1,5 juta ton per tahun, maka
sangat memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan untuk area NTT sendiri. Karena secara total kebutuhan NTT sendiri itu kurang lebih 1,2 juta ton per tahun kebutuhan semennya. Ya, karena ini berkaitan juga bagaimana PT SAG KSO PT Semen Kupang kembali lagi untuk menaklukkan wilayah-wilayah ya di daerah sendiri bersaing dengan yang dari luar itu sendiri. Nah, ini soal perkembangan di ujung barat ini sangat cepat sekali. Betul, betul. Pak Riki, ini terkait juga dengan bagaimana konsistensi dari PT SAG KSO PT Semen Kupang untuk menaklukkan wilayah barat Nusa Tenggara Timur. Betul. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam waktu dekat kita akan membuka stop point di daerah-daerah yang belum terjangkau saat ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dari kami untuk bisa mendapatkan produk semen Kupang. Harapan kami sih dalam waktu dekat itu sudah bisa terrealisasi, sehingga semua kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan baik. Oke, baik. Dan berikut lagi ini berkaitan juga di saat sekarang ini ya, ambil contoh bahwa sekarang bukan ambil contoh tapi hampir sebagian itu sudah terjangkau oleh PT SAG KSO PT Semen Kupang sendiri. Bagaimana? Apakah negara tetangga juga ditaklukkan atau seperti apa? Permintaan dari Karena ini daratan timur betul, nih. Betul. Permintaan dari Timor Leste sebenarnya cukup besar. Tetapi kembali lagi bahwa pemerintah meminta kami untuk lebih mengutamakan untuk dalam negeri, dalam artian untuk NTT sendiri, sehingga sejak 2015 kami stop melakukan pengiriman ke daerah Timor Leste. Kami lebih mengutamakan untuk kebutuhan dalam Pulau Timor dan sekitarnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini, kalau untuk pabrik ketiganya sudah ada, untuk kebutuhan di negara tetangga, saudara-saudara kita di negara tetangga ini juga bisa terlayani atau seperti apa? Harusnya kalau dengan kapasitas rencana pembangunan pabrik yang baru itu, kemudian dengan kapasitas yang besar, harusnya bisa terlayani, karena semua kebutuhan yang di dalam pulau sudah terlayani. Tentunya eksesnya atau kelebihan produksinya bisa untuk melayani sampai ke negara tetangga kita. Karena perlu diketahui bersama juga bahwa dalam mengoperasikan pabrik itu yang dibutuhkan adalah konsistensi, sehingga pabrik itu kalau bisa kita jaga supaya tetap berjalan, tetap hidup terus, itu jangan sampai mati. Kita secara produksi sekarang ini memang sudah cukup lancar gitu, karena tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, bila ada gangguan dari hal-hal yang lain, contoh kemudian listrik, kemudian bahan baku dan lain sebagainya, sehingga mengganggu operasional pabrik, tentunya ini akan mengganggu juga pada saat hasil produksi yang dikeluarkan. Itu. Kalau sejauh ini seperti apa? Sejauh ini kita terima kasih bahwa sejak 2016 sudah ada kapal pembangkit listrik yang membantu, sehingga secara total pelayanan listrik ke kita juga cukup baik, sehingga tidak lagi ada gangguan atau kendala. Terkadang ada gangguan, itu pun skala minor lah. Oke, baik. Dan yang berikut lagi ini bagaimana juga dari PT SAG KSO PT Semen Kupang untuk menaklukkan wilayah Nusa Tenggara Timur, artinya ini progres ke depan juga. Lebih, ya ini orang bilang mempertahankan lebih sulit. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi harapan kita sih kalau kita tetap gencar melakukan sosialisasi dan promosi. Sampai di tahun kemarin kita sempat melakukan promosi langsung kepada masyarakat, kepada pembeli, yaitu dengan hadiah langsung. Sehingga masyarakat beli semen Kupang, di dalam sak semen Kupang ada voucher hadiah yang bisa ditukarkan dengan hadiah. Ini sudah kami lakukan di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 ini akan kami lakukan lagi, supaya bisa lebih merangsang kepada masyarakat kita bahwa selain menggunakan semen Kupang yang kualitasnya baik, produksinya baik, kemudian harganya terjangkau dan tersedia
mulai dari Kupang sampai Atambua di semua toko bangunan. Nah, tentunya juga ada hadiah-hadiah yang kami berikan sehingga masyarakat bisa lebih senang. Oke, hadiahnya ini saya lari langsung ke dana desa nih. Ya. Bagaimana untuk mencukupi awal tahun nih, Pak Riki? Untuk dana desa sendiri itu kami sudah melakukan sosialisasi ke beberapa pengurus-pengurus, bumdes-bumdes terkait. Gitu. Untuk saat ini kebutuhan terbesar kalau kita lihat dari jumlah desa adalah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS. Oke. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri itu Karena mungkin nanti wilayah kabupaten sangat jumlah besar sekali. desanya yang sangat besar. Jumlah desanya sangat besar. Kalau tidak salah kurang lebih 200-an desa. Nah, sehingga kami juga berusaha untuk menjaga stok di daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Soe sendiri itu terjamin. Sehingga ketika kebutuhan desa ini mulai berjalan, maka tidak ada kekurangan lagi. Ini pergerakannya bulan apa nih? Sudah mulai dari sekarang. Dari sekarang, Sudah mulai oke. dari sekarang. Baik, dan kesiapan dari SAG sendiri seperti apa? Kita juga sudah mulai persiapkan stok di daerah tersebut. Itu kita bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal itu sehingga sudah mulai menyiapkan stok-stok kebutuhan untuk persiapan dana desa nanti. Baik, untuk wilayah daratan timur anggaplah bahwa ini semuanya aman ya, masih bisa terjangkau. Pekerjaan rumah untuk wilayah-wilayah di daratan Flores dan Sumba. Nah, kalau Sumba ini sangat besar sekali nih. Apalagi sekarang juga selain Labuan Bajo, untuk daratan Sumba, hampir semua kabupaten, 4 kabupaten ya, di Sumba ini semuanya juga dari luar juga berkunjung ke sana dan akses ke wilayah Sumba ya untuk tempat-tempat tujuan para wisatawan ini. Seperti apa sih? Dalam waktu dekat kita akan buka stok point di Waingapu. Kita sudah punya lokasi di sana, sekarang sedang proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa berjalan sehingga untuk kebutuhan di sana sudah bisa kita penuhi. Sedangkan untuk di daerah Sumba Barat, itu Sumba Barat Daya, ini kita lagi buka komunikasi dengan pengusaha-pengusaha lokal di sana untuk membantu kita untuk membuka stok point untuk bisa memenuhi kebutuhan di sana. Oke. Nah, di saat pergerakannya semakin cepat, Pak Riki, tentunya juga kalau untuk jangkauan, ya di daratan kembali lagi ini bagaimana untuk memberikan satu kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut. Jangan-jangan mengambil, ya ini yang mendistribusikan ini mengambil keuntungan ya dalam tanda kutip, apalagi pergerakan ekonomi di beberapa wilayah ini sangat cepat sekali. Jadi untuk harga kami pastikan bahwa stabil, tidak akan ada peningkatan yang terlalu signifikan, sehingga kita melakukan monitoring terus di pasar bahwa tidak ada terjadi kenaikan-kenaikan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum. Artinya ini juga memberikan lagi kepercayaan supaya masyarakat tidak memilih yang lain seperti itu. Betul. Dan juga kami pastikan juga bahwa dalam tahun ini juga kami akan melakukan kembali promosi yang diberikan langsung kepada pembeli semen Kupang, dan ini bahwa di dalamnya juga akan nanti kami lakukan mungkin seperti tahun lalu ada hadiah-hadiah hiburan yang kami berikan. Oke, baik. Dan jangan lupa juga AFB TV dan radio juga hadir. Baik. Dari yang paling terakhir dari obrolan pagi kita, Pak Riki Mesa, ini tentunya juga banyak harapan dari PT SAG KSO PT Semen Kupang, teman-teman di sana berkaitan dengan bagaimana juga masyarakat ini supaya tidak khawatir dan kembali lagi menggunakan produk sendiri. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami adalah Semen Kupang adalah produk kebanggaan kita, satu-satunya pabrik di NTT, sehingga harapan kami seluruh masyarakat NTT bisa tetap menggunakan Semen Kupang sebagai pilihan nomor 1. Kemudian juga kami harapkan support dari pemerintah, dan ketika Semen Kupang ini semakin besar, maka hasilnya akan kembali kita semua sama-sama nikmati bersama di NTT ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Jadi pakai Semen Kupang,
lupakan yang lain. Siap. Baik, terima kasih Pak Ricky Mesa, Sales Manager pada PT SAG KSO PT Semen Kupang sudah hadir memberikan informasi, Terima kasih juga. dan salam hormat juga untuk semua yang ada di PT SAG KSO PT Semen Kupang. Sukses juga untuk menaklukkan wilayah Nusa Tenggara Timur dengan produk yang sangat unggul, dan juga untuk ada pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi di kesempatan kali ini berkaitan dengan Semen Kupang menjangkau kebutuhan Nusa Tenggara Timur. Terjawab sudah, memberikan lagi manfaat untuk kita semua, dan kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Selamat melaksanakan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Saya David Paikol. Sampai jumpa.